Sejumlah pengendara yang telah melakukan pulang kampung dari wilayah Jawa melakukan pemeriksaan di pintu penyekatan Pantura Rawagatel Cirebon, Jawa Barat, sekaligus pemeriksaan rapid test antigen untuk memastikan mereka bebas COVID-19 saat kembali masuk ke wilayah Jabodetabek. Surat Adendum Peniadaan Mudik Satgas COVID-19 Nasional yang berakhir hingga tanggal 24 Mei 2021 diperpanjang kembali periode pelaksanaannya hingga tanggal 31 Mei 2021. Dengan mengendarai minibus jenis L300, rombongan berisi belasan orang yang mengenakan gamis putih lengkap dengan sorban ini dihentikan petugas gabungan di pos penyekatan Suramadu arah Surabaya. Sobat NTMC Redaksi, bagaimana kabar Anda hari ini? 3 berita pilihan tim NTMC Redaksi membuka pertemuan kita di episode perdana kali ini bersama saya Bribtu Anggun akan menyajikan rangkuman informasi selama sepekan di NTMC Channel. Tingginya jumlah penularan virus COVID-19 yang terjadi pasca libur Lebaran, pemerintah memperpanjang pemberlakuan Adendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 untuk menahan laju penularan COVID-19 di libur panjang Hari Raya. Surat Adendum Peniadaan Mudik Satgas COVID-19 Nasional yang berakhir hingga tanggal 24 Mei 2021 diperpanjang kembali periode pelaksanaannya hingga tanggal 31 Mei 2021 dengan peruntukan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam Adendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 yang dikeluarkan beberapa waktu lalu, bertujuan untuk menahan laju penularan COVID-19 di libur panjang Hari Raya. Ditambah masa periodenya karena masih tingginya jumlah penularan yang terjadi pasca libur Lebaran. Menurut data Satgas COVID-19 Nasional, dikeluarkannya perpanjangan masa peniadaan mudik ini mempertimbangkan peningkatan kasus positif COVID-19 hampir di semua provinsi di Pulau Sumatera, serta terdapat sekitar 60% masyarakat yang belum kembali dari Sumatera ke Jawa hingga harus dikeluarkan perpanjangan adendum aturan peniadaan mudik tersebut. Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Rudi Antariksawan menjelaskan, pihak kepolisian akan terus melaksanakan pengetatan kegiatan kepolisian rutin yang ditingkatkan atau KRYD yang dimulai tanggal 24 sampai 31 Mei 2021 mendatang. Jadi untuk dari kepolisian akan terus melaksanakan perpanjangan kegiatan kepolisian rutin yang ditingkatkan atau kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan atau KRYD untuk menyesuaikan dengan perpanjangan Adendum SE nomor 13 tahun 2020 tentang pengetatan perjalanan masyarakat dalam negeri yang diperpanjang mulai tanggal 24 sampai 31 Mei sehingga kepolisian tetap melaksanakan pemeriksaan dokumen terhadap perjalanan masyarakat dari arah Sumatera menuju Jabodetabek maupun dari arah Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat menuju Jabodetabek untuk kita periksa kelengkapan dokumentasi kesehatan yang berlaku 1x24 jam. Sebelumnya, Korlantas Polri menyiapkan 189 titik checkpoint untuk pemeriksaan dokumen kesehatan yang tersebar di Sumatera hingga Bali, serta pos tes antigen untuk masyarakat sebelum masuk ke Jakarta, di mana diharapkan masyarakat bisa mematuhinya untuk dapat menekan laju penularan COVID-19 pasca libur Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Channel. Masa operasi ketupat 6 hingga 17 Mei 2021, petugas gabungan telah melakukan random tes antigen.
Sebanyak 114 orang dinyatakan reaktif COVID-19 dengan total kendaraan yang memasuki Jakarta sebanyak 23.000 kendaraan pada periode tersebut. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Istiono menjelaskan, arus kendaraan pada Lebaran 2021 mulai mengalami peningkatan Senin malam 18 Mei 2021 dengan peningkatan berkisar 5% dari malam sebelumnya. Sementara itu, petugas gabungan yang bertugas di lapangan masih terus melakukan tes antigen secara random di 109 titik checkpoint dengan di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Hingga 3.074 orang sudah dilakukan tes antigen dengan 6 orang reaktif COVID-19. Hingga periode operasi ketupat 6 hingga 17 Mei 2021, petugas gabungan telah melakukan random tes antigen sebanyak 32.017 orang, dengan 114 orang dihasilkan reaktif COVID-19. Kondisi saat ini, volume arus yang masuk Jakarta masih mengalami penurunan 25% dari volume normal. Tapi bila dibandingkan dengan arus kemarin, hari ini lebih banyak. Kemarin 21.000, hari ini lebih kurang 23.000. Rapid test random oleh Polda Metro Jaya yang hari ini telah dilaksanakan sebanyak 3.074 dan yang reaktif 6. Kami sampaikan juga random tes antigen secara gratis yang hari ini dilaksanakan seluruh Indonesia sebanyak 7.170. Kemudian yang reaktif 13. Dan selama operasi dari tanggal 6 sampai tanggal 17 malam hari ini sebanyak 32.017 dan yang reaktif terdapat 114 orang. Selain itu, Korlantas Polri juga membagikan masker selama pelaksanaan operasi ketupat 2021 sebagai implementasi meredam penularan COVID-19 pada saat arus mudik dan balik berlangsung. Petugas gabungan akan terus melaksanakan swab antigen random terhadap kendaraan yang memasuki wilayah Jabodetabek dari Cikampek, Jawa Barat, Tim Liputan NTMC Channel. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono menyampaikan, arus balik masyarakat pada musim mudik Idul Fitri 2021 cenderung normal dengan tidak terlihat adanya penumpukan masyarakat di kilometer 34 Tol Cikampek, Jawa Barat. Arus balik masyarakat pada musim mudik Idul Fitri 2021 dijelaskan dalam kondisi normal oleh Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono pada kunjungannya di kilometer 34 Tol Cikampek, Jawa Barat Minggu 23 Mei 2021. Kondisi jalan yang cenderung normal, tidak terlihat penumpukan menurut Kakor Lantas karena masyarakat melakukan pulang mudik dengan cara bertahap dan tidak menunjukkan kemacetan yang parah. Situasi arus kendaraan menunjukkan kenaikan pada beberapa hari terakhir setelah Lebaran. Namun jumlah kenaikan kendaraan tersebut terlihat secara bertahap dan terlihat dalam kondisi normal seperti sebelum libur Lebaran 2021. Kalau kita lihat fluktuasi daripada arus balik ya, baik dari Jawa menuju Sumatera sudah 4 hari yang lalu mengalami kenormalan. Normal arus lebih kurang 100.000 kendaraan. Ini 4 hari yang lalu sudah normal kembali. Jadi artinya apa? Artinya bahwa mudik yang arus balik, katakan arus balik yang menuju Jakarta dari
Jawa maupun Sumatera ini secara bertahap, tidak ada penumpukan di satu hari. Terbagi dong. Jadi terbagi arusnya, hari per hari mengalir secara bertahap. Secara umum situasi Kamsel Tipcar Lantas ini terkendali, aman dan terkendali. Tidak ada kejadian-kejadian yang menonjol selama arus balik ini. Mudah-mudahan seterusnya berjalan dengan aman, tertib, dan terkendali. Irjen Pol Istiono dalam kunjungannya didampingi Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Rudi Antarissawan, dan Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo, mengecek arus balik di kilometer 62 dan kilometer 34, juga menjelaskan situasi Kamsel Tipcar Lantas aman dan terkendali selama pelaksanaan operasi Ketupat 2021. Sementara itu, Korlantas Polri tetap melanjutkan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD dalam rangka menekan arus balik libur Lebaran 2021, serta terus melakukan efektivitas random tes antigen di 149 titik yang dinilai efektif meredam penyebaran COVID-19 selama arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2021 lalu. Dari Cikampek, Tim Liputan NTMC Channel. Sesuai dengan arahan pemerintah, seluruh jajaran yang bertugas di pos penyekatan mudik 2021 tetap melakukan pengecekan di 140 titik penyekatan sampai dengan tanggal 31 Mei mendatang. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Istiono melakukan peninjauan di posko drive-thru rapid test antigen arus balik Lebaran tahun 2021. Tepatnya di parking bay Cibatu kilometer 34 Tol Cikampek arah Jakarta pada Kamis malam 27 Mei 2021. Sesuai dengan arahan pemerintah, jajaran tetap melakukan pengecekan di 140 titik penyekatan sampai dengan tanggal 31 Mei mendatang. Tanggal 24 kemarin, masa pengetatan, pemerintah telah menerbitkan kebijakan perpanjangan pengetatan perjalanan pasca peniadaan mudik sampai tanggal 31 Mei. Oleh karena itu, Polri menyesuaikan untuk melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan hingga tanggal 31. Istiono mengatakan, data hari ini yang diterima dari Polda Metro Jaya di titik checkpoint 34 telah dilakukan 1057 tes dan ditemukan 2 orang terpapar positif COVID-19 dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Untuk data 14 titik penyekatan checkpoint telah dilakukan 1840 pengecekan dan ditemukan 8 orang positif COVID-19. Saya sampaikan juga volume arus lalu lintas hari ini Jawa Tengah menuju Jakarta naik sebesar 12% hari ini. Kemudian yang dari Bandung menuju Jakarta naik lebih kurang 24% dan Sumatera turun 1%. Dalam peninjauan tersebut, Kakor Lantas didampingi juga oleh Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Rudi Antarissawan, dan Kadenwal Korlantas Polri, Kombes Pol Juni, serta Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo. Diikuti pula Direktur Utama PT Jasara Harja, Pudi Raharjo. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Channel. Setelah informasi dan sosialisasi kebijakan dari Korlantas Polri, NTMC Redaksi akan kembali lagi.
Pemirsa, pasca perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Korlantas Polri memaksimalkan pengetatan arus balik di masa peniadaan mudik. Sebanyak 109 checkpoint pada pos penyekatan kembali disiapkan di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan masyarakat yang kembali membawa surat swab antigen sebelum memasuki ibu kota Jakarta. Korlantas Polri Irjen Pol Istiono memastikan pasca perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Korlantas Polri akan memaksimalkan pengetatan arus balik di masa peniadaan mudik ini. Sebanyak 109 checkpoint atau penyekatan kembali disiapkan di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan masyarakat yang kembali membawa surat swab antigen sebelum memasuki ibu kota DKI Jakarta. Sementara itu, pengadaan sebanyak 109 checkpoint tersebut merupakan kolaborasi antara Polri dan Satgas COVID-19 di wilayah operasi untuk antisipasi 1,5 juta pemudik yang diperkirakan akan memasuki Jakarta dari berbagai wilayah. Terdiri dari 1,2 juta dari arah Bali maupun Jawa dan 300.000 dari arah Sumatera. Jajaran Satgas wilayah juga membangun sekitar 85 titik. Jadi jumlah semuanya adalah 109 titik checkpoint atau penyekatan untuk kita lakukan random tes antigen. Disampaikan bahwa pergerakan orang dan barang yang dari Jabodetabek menuju Jawa sampai sekarang ini lebih kurang 1,2 juta. Ke Sumatera lebih kurang 300.000, jadi totalnya 1,5 juta. Baik dari sebelum puasa dulu, keberadaannya puasa hingga lebaran ini. Oleh karena itu, kita harus kelola pada pergerakan baliknya ini. Kakor Lantas mengatakan akan lebih menitik beratkan pergerakan arus balik dari Sumatera ke Jabodetabek, karena Sumatera dinilai sebagai daerah kenaikan angka kasus COVID-19 dalam beberapa hari terakhir. Mulai besok, inti akan terjadi pergeseran. Pergerakan kendaraan yang dari Jawa ya, menuju Jakarta tanggal 15-16. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah kebijakan, yaitu untuk menganti pergerakan ini akan dilakukan random test antigen untuk dari Jawa, terutama dari Bali, Jawa menuju Jakarta. Kemudian juga Sumatera menuju Jakarta. Sumatera menuju Jakarta ini harus lebih ketat. Sebabnya apa? Sebab indikator BOR, ketersediaan daripada tempat tidur di rumah sakit dari Sumatera ini meningkat menurut data dari Satgas COVID di atas 56%. Oleh karena itu, Sumatera menjadi perhatian. Rencananya untuk mengantisipasi hal tersebut, Korlantas Polri bersama instansi terkait dan Satgas COVID-19 akan terus menggelar posko swab antigen secara acak dan gratis di penyeberangan Bakauheni Lampung, supaya bisa memastikan seluruh masyarakat yang menuju ke wilayah Jabodetabek dalam keadaan bebas COVID-19. Dari Gadok Puncak, Jawa Barat, Tim Liputan NTMC Channel. Anies Baswedan bersama Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, dan Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman melakukan inspeksi ke pos terpadu pemeriksaan rapid test di Tol Jakarta Cikampek, kilometer 34. Hal ini untuk memastikan pendatang mudik ke Jakarta bebas COVID-19. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan,
bersama Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, dan Pangdam Jaya, Majen TNI Dudung Abdurrahman, melakukan inspeksi ke pos terpadu pemeriksaan rapid test di Tol Jakarta Cikampek, kilometer 34 Cibatu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Puluhan ribu warga dan ribuan kendaraan yang mengarah ke Jakarta sudah dilakukan tes swab antigen secara random untuk mengetahui kondisi kesehatannya. Di hadapan wartawan, Anies Baswedan menyampaikan pemeriksaan swab antigen secara random dilakukan sebagai screening pertama untuk menjaring masyarakat yang baru pulang mudik. Sebagai antisipasi awal, kemungkinan warga yang bisa menjadi carrier virus COVID-19 saat tiba di lingkungannya. Gubernur DKI menjelaskan, secara total sudah ada 5.955 kendaraan yang sudah diperiksa. Sebanyak 22.910 warga dites swab antigen dan dari hasil tersebut ditemukan 148 orang dinyatakan positif. Di tempat ini, mobil-mobil dipilih secara random, lalu dipilih penumpang secara random pula, berdasarkan rapid test, dan tujuannya adalah ini sebagai screening pertama bagi warga yang kembali ke Jakarta. Kemudian screening kedua dilakukan di komunitas oleh gugus tugas tingkat RT RW di bawah koordinasi 3 pilar, yaitu ada Babin Kamtipmas, Babinsa, Lurah Camat bersama masyarakat melakukan screening atas warga di tingkat komunitas. Tujuannya adalah menjaga agar mereka-mereka yang terpapar bisa terdeteksi awal supaya mereka tidak menjadi penular di lingkungannya masing-masing. Sementara itu, dari hasil yang positif COVID-19, 57 orang dirujuk ke Wisma Atlet Jakarta, 17 orang dirujuk ke rumah sakit, serta 74 orang melakukan isolasi mandiri. Anies berharap dengan upaya pengecekan kesehatan bagi warga di pintu penyekatan keluar masuk wilayah dapat membuat jumlah kasus COVID-19 di Jakarta bisa mencapai fase terendah di tahun ini. Dari Cibatu, Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan NTMC Channel. Sejumlah pengendara sepeda motor yang hendak kembali menuju Jakarta terpaksa diberhentikan petugas gabungan di pos penyekatan Bekasi Timur untuk menjalani tes antigen dan menunjukkan surat izin protokol kesehatan lainnya sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jakarta usai pulang kampung. Sejumlah pengendara sepeda motor yang hendak kembali menuju Jakarta terpaksa dihentikan petugas gabungan di pos penyekatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Minggu 16 Mei 2021. Para pengendara motor dari berbagai daerah ini harus menjalani tes antigen dan menunjukkan surat izin protokol kesehatan lainnya sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jakarta usai pulang kampung. Sementara itu, sampel tes antigen sengaja dilakukan petugas untuk memastikan kondisi kesehatan pemudik, guna menekan penyebaran COVID-19 yang saat ini masih tinggi di berbagai daerah. Jika hasil tes menunjukkan positif, petugas akan merekomendasikan pemudik ke ruang isolasi pemerintah Kota Bekasi. Bila mana kedapatan warga masyarakat yang melintas di pos Sasak Jarang yang tidak dilengkapi dokumen-dokumen yang sesuai dengan peraturan pemerintah, salah satunya adalah rapid, kita periksa, kita pinggirkan, kita arahkan untuk mengadakan pemeriksaan rapid. Dan selanjutnya, bila mana kedapatan warga masyarakat itu reaktif atau positif,
akan kita arahkan atau kita bawa ke Dinas Kesehatan setempat untuk ditindaklanjuti tim kesehatan. Sedikitnya, lebih dari 90 petugas gabungan polisi, Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Bekasi disiagakan selama 24 jam penuh selama masa arus balik Lebaran. Petugas akan melakukan sampel tes antigen kepada para pemudik yang hendak masuk ke Bekasi usai pulang kampung di tengah pandemi saat ini. Dari Bekasi, Tim Liputan NTMC Channel. Bribtu Anggun akan kembali lagi setelah informasi dan sosialisasi kebijakan dari Korlantas Polri, tetap di NTMC Redaksi. Rombongan berisi belasan orang jemaah diberhentikan petugas gabungan di pos penyekatan Jembatan Suramadu arah Surabaya, Jawa Timur. Ketika mobil diberhentikan, pemudik dengan berkostum gamis putih-putih melantunkan doa bersama dari dalam mobil. Kemudian turun dengan tidak mengenakan masker melakukan aksi berdoa bersama di pinggir jalan. Dengan mengendarai minibus jenis L300, rombongan berisi belasan orang yang mengenakan gamis putih lengkap dengan sorban ini dihentikan petugas gabungan di pos penyekatan Suramadu arah Surabaya. Saat mobil dihentikan, pemudik yang mengaku hanya jemaah ini pun langsung melantunkan doa bersama dari dalam mobil. Dengan tidak mengenakan masker, mereka pun turun dari dalam mobil dan melanjutkan doa bersama di pinggir jalan. Sambil doa bersama, belasan jemaah berjalan ke pembatas jalan, kemudian masuk ke dalam mobil untuk tetap berputar balik ke arah keberangkatan. Petugas gabungan yang bertugas saat dikonfirmasi menjelaskan, rombongan jemaah yang melakukan aksi tersebut bukan untuk mudik, hanya bertujuan datang ke Suramadu untuk berdoa, agar semua terbebas dari COVID-19 dan petugas diberi kelancaran dalam bertugas. Petugas pun tetap melakukan tindakan tegas dan humanis untuk putar balik menuju Pamekasan, Madura. Ya, jadi tadi rombongan tersebut yang memang dari Pamekasan, beliau sengaja datang ke sini sifatnya untuk mendoakan saja, ya, biar semuanya kita terbebas dari COVID, ya, semuanya lancar. Kemudian beliau hanya sebentar saja berdoa, kemudian beliau balik kembali. Ya, tadi juga ada beberapa yang tidak menggunakan masker, sudah kita berikan masker. Ya, tentunya kita juga mohon doanya semuanya dan tetap disiplin protokol kesehatan. Artinya rombongan tadi langsung disuruh kembali ke asal ya? Memang sengaja mereka tadi tidak mau kemana-mana, mereka sendiri yang putar balik. Dari Pamekasan tujuannya ke sini hanya sifatnya mendoakan saja. Petugas sempat memberikan masker kepada para belasan jemaah doa, serta menghimbau untuk tetap tidak mudik serta mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker dan mencegah penyebaran COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan NTMC Channel. Sejumlah pengendara yang telah pulang kampung dari arah Jawa dilakukan pemeriksaan dokumen sekaligus pemeriksaan rapid test antigen di pintu penyekatan Pantura Rawagatel, Cirebon, Jawa Barat. Hal itu dilakukan untuk memastikan pemudik bebas COVID-19 saat masuk ke wilayah Jabodetabek. Sejumlah pengendara yang telah melakukan pulang kampung dari wilayah Jawa melakukan pemeriksaan di pintu penyekatan Pantura Rawagatel, Cirebon, Jawa Barat, sekaligus pemeriksaan rapid test antigen untuk memastikan mereka bebas COVID-19 saat kembali masuk ke wilayah Jabodetabek. Bekerja sama dengan tim kesehatan dari Dokes Polresta Cirebon dan Dinas Kesehatan, mereka sebelumnya melakukan cek suhu badan, kemudian diambil sampling cairan dari hidung untuk langsung dilakukan proses pemeriksaan. Puluhan alat rapid test antigen dengan metode random sampling test yang bertujuan untuk memastikan pemudik bebas atau reaktif COVID-19. Kemudian, apabila hasil keterangan negatif, mereka bisa melanjutkan perjalanan. Dan apabila hasil keterangan positif, mereka harus kembali ke daerah asal, tidak bisa melanjutkan kembali perjalanan ke wilayah Jabodetabek. Kita memperpanjang
pengaktifan pos-pos penyekatan, pos pengamanan, dan pos pelayanan yang ada di wilayah Polresta Cirebon dengan melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Jadi mulai dari tanggal 14 sampai dengan 24 Mei. Kegiatannya sama, kita melakukan kegiatan-kegiatan pemeriksaan terhadap rapid test antigen masyarakat yang akan mengarah ke Jakarta. Ini kita lakukan secara random sampling untuk memastikan bahwa masyarakat yang bergerak dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta non-reaktif terhadap COVID-19. Dan nanti juga di Indramayu akan ada kegiatan penyekatan yang sama. Subang, Purwakarta sampai dengan Karawang juga kita dilakukan kegiatan ujian rapid test antigen. Jika pada saat nanti masuk Jakarta, mereka betul-betul sudah dinyatakan steril dan non-reaktif terhadap COVID-19. Dari data yang sudah kita himpun, kurang lebih sekitar 1.193 pelaku perjalanan dalam negeri yang sudah dilakukan uji rapid test antigen, dan ada 7 orang yang dinyatakan reaktif. Terhadap yang reaktif ini kita berkoordinasi dengan dinas kesehatan di masing-masing wilayah, termasuk mengirim data yang bersangkutan, apakah itu KTP, SIM, kita tembuskan ke mereka dan kita kembalikan ke daerah asal untuk dilakukan tindakan tes usap PCR untuk memastikan apakah reaktifnya mereka ini positif COVID-19 atau memang tidak. Sehingga kita tidak perkenankan untuk lanjut perjalanan ke arah Jakarta, kita kembalikan ke daerah asal dan sudah kita kontak dinas kesehatan di masing-masing wilayah, apakah itu di wilayah Kuningan, Brebes, Tegal, dan sekitarnya. Polresta Cirebon telah melakukan rapid test antigen terhadap 1.193 orang pemudik. Hasilnya, 7 pemudik terkonfirmasi reaktif dan langsung dikembalikan ke daerah asal dengan rekomendasi diperiksa lebih lanjut, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan asal pemudik. Meski operasi ketupat telah ditutup, karena grafik peningkatan arus balik pemudik belum terlihat, Polresta Cirebon dan tim gabungan tetap menyiagakan pengamanan dan pelayanan kesehatan pada masa kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD dari tanggal 14 hingga 24 Mei 2021. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan NTMC Channel. Petugas checkpoint di kilometer 31 Cikampek temukan sebuah truk sayur yang kedapatan membawa 8 penumpang diduga akan melakukan mudik ke kampung halaman. Sejumlah orang sengaja disimpan di truk dengan ditutupi sayur hingga berhasil diamankan petugas karena tidak bisa memenuhi persyaratan prokes yang ditentukan dalam masa mudik tahun ini. Petugas checkpoint di kilometer 31 Cikampek temukan sebuah truk sayur yang kedapatan membawa 8 penumpang yang diduga akan mudik ke kampung halaman. Untuk mengelabuhi petugas, para pemudik gelap ini bersembunyi di dalam bak truk bersama sejumlah sayuran. Saat diinterogasi petugas, para pemudik gelap ini mengaku akan melakukan perjalanan mudik ke kampung halamannya di Garut, Jawa Barat. Petugas checkpoint pun langsung mengamankan sejumlah pemudik gelap beserta supir truk tersebut. Saya kan besok mulainya kan tanggal. Soalnya dari sana tuh saya dari sore, cuma kan saya nggak tahu nih jam berapa berangkatnya mobilnya. Makanya kan saya kira udah lebih dari jam 12. Ya udah nggak apa-apa kan, udah sebelum tanggal 6 kan gitu maksud saya. Berangkat dari mana teh? Dari Cibitung. Cibitung, Pasar Induk. Teh, tadi dibayar nggak teh naik truk ini teh? Bayar. Berapa teh? 50.000. 50 sampai mana teh? Karawang. Tapi katanya sih bayar calo kalau nggak salah, cuman nggak langsung bayar ke supirnya, ke orang lain aku. Kan udah tertahan teh, rencananya gimana teh? Ya nanti aja lah, saya cuma nggak tahu. Ini pada bayar Kang apa gimana? Iya, itu cuma pedagang pasar doang. Oh numpang gitu, ya, tapi dikenain tarif berapa Kang? Emang nggak tahu Bang, ada larangan bawa ini mudik gitu? Hah? Belum tahu. Pemeriksaan dan penyekatan mudik pada malam hari ini untuk pertama kalinya di masa larangan mudik tanggal 11 sampai tanggal 17 ini berjalan dengan lancar dan cukup baik. Masyarakat juga sudah memakai jalan, sudah bisa kita pisahkan antara kendaraan pribadi dengan penumpang dengan kendaraan angkutan barang.
sehingga memudahkan pemeriksaan. Dan tadi selama kurang lebih 40 menit saja dari jam 24.00 sampai jam 00 lebih 40 menit itu terdata sudah 46 kendaraan yang kita putar balikan. Terjadi penurunan dari volume lalu lintas yang melewati jalan jalan tol Jakarta Cikampek ini, khususnya untuk kendaraan pribadi. Walaupun kendaraan-kendaraan angkutan truk kan tadi juga terlihat masih cukup banyak, tapi untuk kendaraan pribadi sepertinya terjadi penurunan volume yang cukup signifikan. Tapi nanti besok pagi baru kita tahu hasilnya dari perhitungan di gerbang tol, apakah memang betul terjadi penurunan volume kendaraan pada malam hari ini. Ada langkah-langkah antisipasi nggak dan untuk jam-jam rawan gitu? Pemeriksaan ini 24 jam. Anggota saya sudah saya bagi dalam beberapa kelompok yang nanti akan bekerja secara bergantian selama 2 jam. Ini juga nanti memberi kesempatan untuk ada yang sahur, ada yang kerja, nanti gantian yang kerja sahur, yang sahur kemudian bekerja untuk melaksanakan pemeriksaan. Sehingga selama 24 jam pemeriksaan akan kita lakukan tanpa berhenti sampai dengan nanti tanggal 17 Mei pukul 24.00. 26 yang diputar balikan itu rata-rata pengen mudik ke daerah mana Pak Dir? Ada yang ke Jawa Barat, ada yang ke Jawa Tengah. Rata-rata memang mereka tidak mengaku mudik, tetapi punya tujuan tertentu. Tetapi kemudian tujuan itu tidak bisa dibuktikan dengan sebuah surat keterangan, gitu. Sehingga kemudian terpaksa kita keluarkan untuk kita putar balik. Sementara itu, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo menjelaskan, sejak dilakukannya pengetatan selama 1 jam, tercatat sebanyak 46 kendaraan pribadi maupun elf yang diputar balikan kembali ke arah Jakarta melalui gerbang tol Cikarang Barat. Dari Cikarang, Jawa Barat, Tim Liputan NTMC Channel. Mengumpat pada petugas, lantaran tidak terima diminta putar balik, seorang pemudik sepeda motor diamankan petugas kepolisian di pos penyekatan Garam, Kota Cilegon, Banten. Pemudik mengeluarkan kata-kata kasar hingga berusaha melawan dengan tidak setuju diputar balikan oleh petugas. Seorang pemudik sepeda motor diamankan petugas kepolisian yang berjaga di pos penyekatan Gerem, Kota Cilegon, Banten pada Rabu, 12 Mei 2021 karena mengumpat pada petugas. Kejadian diamankannya pemudik ini setelah polisi yang berjaga di pos penyekatan Gerem menghalau puluhan pemudik sepeda motor yang hendak menerobos di pos penyekatan dengan menghalau dan memutarbalikan ke daerah asal. Seorang pemudik yang berasal dari Tangerang menuju Lampung berusaha melawan dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada petugas yang berjaga. Kemudian petugas langsung mengambil tindakan mengamankan pelaku. Kapolsek Pulau Merak membenarkan adanya seorang warga yang diamankan lantaran tindakan merekam tidak sopan dan berkata-kata kasar kepada petugas. Salah satu yang diamanin ini di mana, Pak? Bagaimana? Yang diamankan ini salah satu dugaan apa, Pak? Ya, kami tadi mengamankan seseorang yang melakukan upaya perekaman dan patut diduga yang bersangkutan juga mengirimkan hasil rekaman tersebut ke media atau di jaring sosial untuk memfasilitasi penyeberangan atau arus mudik menuju Lampung atau Sumatera. Ada ucapan yang tidak mengenakan untuk bahasa untuk kepolisian, Pak? Ya, tadi setelah kami lakukan penggalian dari handphone yang bersangkutan dan ada rekaman-rekaman yang penyampaian yang tidak tepat. Ketika dimintai keterangan, menurut pelaku dirinya merasa kesal dengan petugas kepolisian karena tidak bisa lewat pos penyekatan sehingga iseng dengan bertindak tidak sopan kepada petugas. Kenapa berbicara kayak gitu? Iseng, Pak. Iseng gimana? Iseng kita mau lewat tapi nggak bisa. Nggak bisa karena ada polisi, nggak bisa lewat, iseng ngomong kayak gitu? Iya. Ngomong seperti apa tadi di rekamannya? Awalnya saya bilang polisinya hebat gitu, tapi terus ya adalah polisinya bansat. Enggak, seperti rekaman ngomong apa tadi? Polisi bansat. Tujuannya apa? Kesel aja, kesel.
Emang masnya mau kemana? Ke Lampung. Dari Tangerang. Pelaku untuk sementara diamankan petugas di Mapolsek Pulau Merak untuk dimintai keterangan serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dari Cilegon, Tim Liputan NTMC Channel. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun saat masa peniadaan mudik lebaran 2021. Saya Bribtu Anggun pamit undur diri. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan.